Woi, Puji Tuhan, saksi kami full bang. nah Saksi ya, kami full. Nah, di tempat abang, saksinya hanya satu. gantian bro. Oke, silakan bang. Lo bilang Quran nggak? Quran itu historis ya. Misalkan tulah tadi, gue menanggapi tulah. Tulah di tempat lu tuh terbolak-balik. Kemudian kisah tentang Musa saat itu di Yesaya 9 katakan semua ternak kuda keledai mati, ingat itu. Tapi anehnya di Keluaran 14:9 Musa ngejar Firaun ngejar Musa pakai kuda. Kudanya minjem sama siapa, bro? Nah, untuk mempercayai kisah Musa yang ada di kitabmu itu, kami harus pakai apa? Harus dengan apa? Nggak bisa, nggak ada yang bisa dikonfirmasi. Nggak ada, bro. Kisah lo yang historis gitu loh. Kalau di kami ada Al-Qasas 38, wahai Haman, bakarlah tanah liat itu untuk membalah bangunan yang tinggi, agar aku bisa melihat Tuhan yang Musa. Musa adalah seorang yang pendusta. Itu betul, kata ilmuwan Belgia. Piramid itu diciptakan dengan tanah liat yang dibakar, dikasih garam, jadilah batu bata beratnya 2 ton satu batu. Di kamu mana? Kemudian jasad Firaun diselamatkan, jasad bangkainya itu hanyut ke pantai dibawa orang-orang. Terus kami harus percaya kisah Musa di PL itu dari mana? Bagaimana ceritanya gitu? Tentang Ibrahim alaihissalam, dia dikatakan pergi ke Mekah. Hari ini ada Zam-Zam. Di kamu mana? Kuburannya di Hebron. Cuman itu doang. Jadi kisah di PL itu memang banyak yang historis, bro. Misalkan Nabi Sulaiman itu membuat patung dan menyembahnya. Misalkan Nabi Daud itu ngambil istri temannya sendiri. Belum lagi tentang ilmu pengetahuan yang acak adut ya. Langit bertiang, harimau, bukan harimau tuh cita tuh. Harimau makan rumput, ular makan debu. Oh itu kiasan. Emangnya kitab Yesaya itu kiasan? Kan bukan. Penglihatan, Yesaya 1:1. Taurat juga nggak ada kiasan kok. Gitu loh. Ini udah 8 poin bang. Boleh Boleh aku tanggapi? bro, jangan kepanasan ini lalu. Suka banget kepanasan. Gue belum selesai. Belum ke penyalipan. Sabar. Iya, sungguh kisahmu historis gitu loh. Bagaimana Esther hidup di zaman Haman hidup di zaman Esther. Mana? Kalau di kami ada. Nama Haman itu Baken Honsu. Ya ini Haman tapi Amun Amana. Dia ini pendeta tertinggi, penyembah dewa Amun. Dia hidup di zaman 2 Firaun. Kami ada datanya dan ada stempelnya di piramid tuh loh, nama Haman itu. Di kalian mana historis semua? Masalah Yusuf lagi. Yusuf 20. Darahim ma'dudat di situ dikatakan di Quran. Di kitab kalian tuh Kejadian 37 apa isinya? Yusuf dijual di luar Mesir. Pakai apa? Pakai shekal. Itu shekal yang nyetak siapa? Siapa yang nyetak? Historis. Ditemukan baru-baru ini ternyata yang pertama kali cetak uang logam adalah Mesir. Quran mengatakan penjualan Yusuf di dalam Mesir, bukan di luar. Kalau di luar Mesir pakai uang apa? Shekal siapa yang nyetak? Kagak ada. Historis lagi kitab lu nih gitu loh. Kemudian masalah penyaliban. Lagi-lagi gua minta Lukas itu pernah hidup di zamannya. Siapa yang bisa buktikan? Misalkan Soekarno ya. Soekarno itu ada kuburannya di Blitar, ada anaknya namanya Megawati, Guru Soekarno Putra dan lain-lain. Lukas kuburannya nggak ada. Oh ada manuskrip dia abad ke-2 sebelum Masehi. Kami minta bukti dia pernah ada hidup di bumi ini, bro. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ada turunannya Rina Habaib dan Syarifah. Bagaimana Nabi Ibrahim pernah pergi ke Mekah, ada Zam-Zam. Ada bukti-bukti fakta dan sesuai dengan sejarah. Kita butuh yang morat-marit. Ya. Kami minta ya kisah penyaliban yang di palang kayu itu oleh Lukas. Nah, Lukasnya ini bisa nggak lu tunjukkan biodatanya? Dari tadi cuma mengatakan dokter.
Oke. Ini Kenapa nggak sudah sekalian lebih lu dari katakan 15 dia poin, Bang nelayan? Tristan. Saya udah catat lebih dari 15 poin. Ntar Satu aku lagi nyapa ya, dulu mungkin. Assalamualaikum mata uang Darik. abangku Mata Bang uang Darik Jema. itu ada di zaman Daud. Sementara mata uang Darik itu adanya di zaman Darius. Wabarakatuh. Salam. Ada Bang Zuma nih seru nih. Nah, Oke. Selamat silakan, malam Bang silakan. Zuma, apa kabar? Semoga sehat-sehat terus Bang. Iya, malam Bang Jack. Alhamdulillah sehat. Lanjutkan. Ya, siap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tristan. Lanjutkan, Bang. Oke, Bang Tristan. Oke, saya Ingat poinnya Lukas lo, poinnya di Lukas. Karena lu melebar ke Musa sih. Poinnya di Lukas. ya supaya adil ya, karena ini ada sekitar 15 poin. Oke, Anda mengatakan semua ternak mati. Bagaimana mereka bisa mengejar dengan kuda? Nah, kita perlu ingat, Bang. Ketika Tuhan memberikan warning, semua ternak akan kena. Jadi kamu harus taruh ternakmu ke dalam. Ada, Abang baca seperti itu. Nah, mereka yang ternaknya masih ada di dalam, itu pasti selamat. Clear. Oke ya. Kemudian, kita ngomong Haman nih. Nah, ini luar biasa ini. Ternak selamat maksudnya Abang gimana, bro? sekarang, Bentar, bro. Semua ternak dan kuda mati kok. Itu gimana tuh? Oke, gini ya Bang ya. Gini, Ulangi. kata semua, Aku nggak misalnya gini, jelas. semua orang melihat kejadian itu. Apakah orang-orang yang di ujung sana ngelihat? Jadi itu tetap menggunakan bahasa, Bang. Seperti itu pemahamannya. Kereta kuda liar ya, bukan yang ternak gitu. Bukan Oke, seperti itu. Mereka, jadi gini, kalau kita buka ya di kitab Keluaran itu ya Bang ya, Musa sudah memberi warning. Dan beberapa orang yang takut, walaupun itu entah dari Israel, entah itu dari Mesir, mereka taruh ternaknya ke dalam. Karena akan ada hujan es dan lain sebagainya. Nah, itu selamat. Oke, sekarang ya Bang ya, kita ngomong soal Haman. Cantik ini ya. Abang googling saat ini. Yang namanya wasir atau semacam pengawas di dalam zamannya Mesir. Nggak ada satupun bernama Haman. Jangan sedih. Sorry, tidak ada satupun yang bernama Haman. Sekarang abang googling itu. Semua dari urutkan aja. Apalagi di zamannya Ramses. Ramses itu ada pada generasi 19 dan 20. Itulah kenapa yang ahistoris itu siapa? Patung Haman ada di Jerman. Patung Haman tuh ada di Jerman. Saya tahu itu. Di Museum Vena kan? Di Museum Vena kan? Ku tahu. Aku udah selidiki itu. Justru Haman di zaman Esther itu dapat dari mana? Haman itu adalah orang Agag. Nah, yang di dalam situ itu bukan Haman. Yang di situ adalah Hemiunu Hetep. Siapa itu? Dia adalah wasir dinasti keempat, bukan zaman Ramses. Tulisan hieroglifnya itu Hamnata tapi Amana. Salah. HMNH. Tulisannya HM. Bakir Khonsu nama aslinya. Saya bisa tunjuk. Waduh ngawur ini. Kamu googling saya ada izinkan saya selesaikan ini dulu boleh? Bang Tristan, boleh saya selesaikan ini dulu? Nanti ya abang bisa mencari sendiri nama-nama wasir di dalam Mesir. Tidak ada satupun yang bernama Haman. Itu suatu bukti yang luar biasa kuat. Jadi apa yang dikatakan baik itu oleh Harun Yahya, Maurice Bucaille, yaitu mohon maaf, mereka out of sumber yang nggak tahu. Kemudian masalah jasad Firaun yang diselamatkan. Gini ya Bang ya, ketika pada zaman Napoleon pun, Firaun, bukan Firaun ya, saya nggak ngomong Firaun, mumi itu diawetkannya pakai garam. Nggak usah yang namanya pakai masuk ke dalam apa namanya? Jadi tidak perlu yang namanya menggunakan oh ini Ramses, pasti Ramses. Semua mumi dimumifikasi pakai garam.
Jadi zaman Napoleon, ketika Napoleon ke Mesir pada waktu itu, mumi-mumi itu dijejer dan semuanya digaremi. Nggak bisa kita, oh inilah si Ramses. Itu sudah Sampai perut ya klaim yang garamnya ya? salah. Kemudian- Sampai perut nggak? Sampai perut nggak garam? Sampai ke dalam perut nggak garamnya? Loh kalau mumifikasi itu tentu semua bang. Seperti Semua. Tapi kata Maurice Bucaille, satu-satunya Firaun yang tergantung garam di dalam tubuhnya masuk ke dalam organ-organnya itu hanya Ramses itu. doang. Iya. Nah masalahnya Maurice Iya, ya, Bucaille makasih. tidak Ya. tahu bagaimana mumifikasi. Oke, saya lanjutkan ya bang ya. Semuanya Maurice pakai Bucaille nggak garam tahu. dong. Lu siapa bro? Kemudian- Dia profesor. Loh, Maurice Bucaille aja salah ngomongin Haman kok. Oke, lanjut ya bang. Aduh bro. Jasad Firaun tadi. Sekarang mengenai Kasian kuburan di sekali. Hebron. Ini ya bang ya. Bahkan teman-teman Muslim pun mengakui bahwa kuburan Abraham ada di Hebron. Kalau abang nih googling pakai Google Map tuh di kuburnya Abraham itu di sebelahnya ada masjid tuh. Coba dilihat tuh. Di situ kawan Muslim itu pakai bikin dua semacam itu terus kemudian ada tulisan hijau dari bahasa Arab. Itu di situ. Mereka mengakui kubur Abraham di Hebron. Nah, itu sesuai dengan histori. Kemudian bagaimana Sulaiman menyembah patung? Ya, Sulaiman menyembah patung. Itu memang sejarah mencatat seperti itu. Apa yang jelek dikatakan oleh Alkitab jelek. Bedanya Alkitab tidak menyuruh melakukan itu. Sama seperti ketika Daud mengambil istri Melkisedek sama pendeta lu kok nggak pernah buat patung dan menyembahnya ya? Kok lebih mulia pendeta lu? Aneh. Bukan seperti itu bang. Gini, yang dilakukan iyalah, masa Sulaiman nabi-nabi pada waktu itu, parah dia menikah dibandingkan pendeta lu. dengan ilah-ilah dengan anak-anak perempuan dari ilah-ilah bangsa lain. Pendeta lu Hatinya pernah terpikat. ngambat bini orang nggak? Pendeta lu? Kayak Nabi Daud. Yang mana dulu? Nggak pernah ya? Yang mana Nggak dulu? pernah lah. Menurutku pernah lah, ada lah yang seperti itu. Pendeta lu pernah nggak main ke kemudian- lokalisasi ke Yehuda gitu? Salah ngambil rupanya menantunya sendiri Tamar. Bedanya dia dalam posisi Yehuda, tidak Itu ada terus satupun terang di apa dalam gimana, bro? Alkitab itu menyatakan bahwa lakukanlah ini. Tidak, apa yang Ya udah, dilakukan saksinya itu sudah siapa sih? salah. Minta saksinya deh. Minta saksinya Yehuda, Wik sama Tamar itu saksinya deh. Gua minta. Iya, itu Lu kan memang bilang beneran semua ada saksi. di Alkitab dicatat itu. Tetapi Oh, apa itu yang kita bisa pahami, gini? bro. Yudas Yehuda gantung sama diri. Musa itu sezaman. Ini aku belum selesai loh, Bang. Musa sama Yehuda Permisi, sezaman Bang. nggak? Kok bisa Permisi, Bang. menciptakan Yehuda Musanya? Aku belum selesai loh, Bang. Heeh. Yehuda, Kelamaan. jadi gini, Bang. Nah, poin gua di Lewi, Lukas, lu lari-lari. Lu yang ngajak Yehuda Nabi itu Musa tuh tadi. kalau kita bisa bilang Musa itu masih dalam range cicitnya. Jadi masih bisa seperti itu. Kita bahas Lagian Lukas, mereka bro. punya tradisi apa? Turun temurun juga. Kita Lagian biografi Musa Lukas dikonfirmasi dari tadi. oleh di gunung Pas- itu selama 80 hari. Sebentar Bang Tristan. Abang tadi ngelempar poinnya terlalu banyak. Kecuali abang kasih poin 1. Aku terpaksa Enggak gitu bahasnya loh. juga banyak. Sekarang gini, kamu bicara Permisi, Le Kaisar. penyaliban. Permisi Le Quran Kaisar. kitab Wahyu. Aku izin Gitu loh. selesaikan Nggak, dulu. nggak, Dia nggak, lempar Bang banyak Zumane. poin tadi soalnya. Gini. Ini kan ada Bang Misi Le Zuma. Kaisar, Tema- Misi Le Kaisar. tema baru Aku aja tahu ini daripada Bang Tristan khutbah di melakukan sini. ad hoc. Kalau di dalam debat itu ad hoc. Bro, ini Itu ada Bang namanya Zuma ad hoc. nih. Sorry Lu Bang, katanya mau debat. saya selesaikan dulu deh Bang. Abang Ini ada Bang Zuma, biar mengatakan close aja, close. Bikin tema baru. nanti dulu Silakan. Bang, saya selesaikan dulu. Abang Udahlah, nanti ada mengatakan kepanjangan harimau itu. makan rumput loh. Saya belum selesaikan loh masalah harimau makan rumput. Tadi Bang Tadi Tristan Bang ngomong makan itu rumput loh. di kitab Yesaya, kenapa? Oke ya, saya selesaikan ya. Jadi apa yang dialami di dalam kitab Yesaya itu adalah dikatakan mengenai apa? Zaman Raja Mesias. Harimau akan makan rumput, ular anak bayi akan masukkan tangan ke sarang ular tanpa kenapa-kenapa. Kenapa? Kita lihat dari Kejadian 1. Di Kejadian 1 semua binatang makan rumput. Setelah ada dosa, maka ada binatang makan binatang. Orang makan orang. 131. Sekarang gue tanya, Astagfirullah. profesor mana yang mengkonfirmasi kalau buaya, harimau, dinosaurus makan rumput? Ya, Atau ikan jadi hiu, seperti ini Bang. ikan hiu makan rumput? Mana ikan hiu Sebelum makan rumput? ada dosa, Segala yang ada di udara jadi dan kenapa di air, kerajaan makan Mesias daun-daunan yang nantinya, hijau. Raja Kejadian Mesias, 1:31. dia akan memulihkan semuanya seperti di kitab Kejadian. Bro,
Ikan hiu aja disebut makan daun hijau kok. Lu percaya nggak? Loh, memangnya di dalam nggak ada plankton? Plankton itu bukan daun. Aduh, Loh, nggak ada rumput laut? bukan organisme. Loh, iya, nggak ada yang semacam Bukan itu di dalam rumput. laut. Loh, jadi seperti itu, Bukan Bang. ada Bang Zuma Kita nih, sudah ini ada sampaikan Bang tuh. Zuma. Kenapa pada waktu itu Besar, tidak besar. mungkin terjadi hal seperti itu? Tunggu, Bang Tristan. Judahlah, Enggak, judahlah. dia keluarin dulu. Abang sudah Enggak, selesaikan, udah, sudah ini ngomong, ketemu saya baru selesaikan aja. dulu. Gua Jadi tanya Lukas, bagaimana ini bisa kamu terjadi sadar harimau dari- makan rumput? Kenapa? Karena itu kembali dengan kejadian Tuhan memulihkan segala sesuatu melalui Mesiasnya. Raja Iya, ya. Mesias tidak ada Kan dosa. udah ditebus. Ketika Ditebus tidak ada Adam udah dosa, ditebus, kok. maka tidak ada lagi bunuh Harimau membunuh. masih makan daging. Ini kan sekarang udah ditebus kan dosa Adam kan dengan penyaliban Yesus ya. Tidak, bukan Roma seperti 8 itu. itu. Kedatangan Mesias ada 2 kali, Bang. 2 kali. Yang kedatangan kedua bawa pertama pedang, kok. itu adalah Mesias sebagai penebus. Kedatangan yang 10:36. kedua, Mesias sebagai raja. Nah, yang kita bicara adalah Mesias sebagai raja. Ya, Seperti itu. Nah, di dalam kemesiasan sebagai raja itulah segala sesuatu dipulihkan. Karena tidak akan ada lagi dosa. Seperti persis sebelum Adam jatuh dalam dosa. Oke, lanjut ya Bang ya. Ketika Abang tadi mengatakan Esther, Haman, kemudian stempel di piramid itu, saya sudah jawab ya. Abang tidak akan sama sekali menemukan wasir bernama Haman. Jadi apa yang Abang katakan ahistoris. Apa yang Mohon maaf ya. kitab Abang katakan Mohon maaf juga, ahistoris. aku ada buktinya Tolong di dong, Museum tolong dong. Lukman. Tolong dong. Enggak, Abang Gantian, sudah mengatakan. Tristan. Kalau gua bisa, Tolong dong kalau gua Tristan. bisa Ayo dong, tunjukkan, jangan kita dari buat kata diskusi yang hieroglifnya, gaduh. lu nyerah nggak? Kita ini sedang membuat kegaduhan, Bang Tristan. Profesor mana yang mengatakan Ayolah. tidak ada Haman di zaman Musa? Ayolah Bang, Profesor siapa ayolah namanya? Bang. Ayolah, Ya ayolah, Profesor Jangan siapa nanya namanya? lagi. Dulu. Ayo Bang Tristan. Profesor come on. mana? Masa saya harus Ayolah. ulang lagi. Tolonglah Bang Tristan. Oke. Ganti itu Kemudian- Romli. Kemudian ketika bicara masalah ini ya, bagaimana dengan dirham dan shikal tadi ya? Jelas, shikal itu dibawa Abraham dari Ur-Kasdim. Mata uang di Ur-Kasdim itu adalah shikal dan itu dipergunakan sampai di tanah Kanaan. Ketika Yusuf dijual, itu masih dalam posisi area Kanaan. Dan yang membeli pun orang Median. Itulah kenapa ketika, mohon maaf, di dalam Quran mengatakan itu dirham, ini ahistoris. Karena dirham itu baru ada kesini-kesini, sekitar kurang lebih 1000 sebelum Masehi. Yang ada pada waktu memang shikal. Kemudian, apa? Oke. Orangnya kemudian udah mengenai di-kick, Lukas, Bang. sudah kita Nggak usah sampaikan. lagi dilanjut. Oh, oke. Orangnya udah Baik. di-kick. Ya, Ya, kurang boleh lebih saya seperti itu, membangun teman-teman. narasi dulu? Silakan Bang Suma. Monggo. Oke, baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam teman-teman sekalian. Saya ingin membawa Yehezkiel 5 ya di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yehezkiel 5 ayat 5 ya dimulai sampai kepada data nomor 17. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa yang kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Ini tuduhan Allah kepada Yerusalem, bahwa orang Yahudi dalam hal ini Yerusalem ya, orang penghuni penduduk Yerusalem dalam arti kata Bani Ishak itu, oleh Allah katakan bahwa mereka adalah pembuat kejahatan karena selalu memberontak terhadap peraturan-peraturan Tuhan. Di sini belum ada penulis-penulis kitab kanonik. Ya, ini masih orang-orang Yahudi yang kemudian hidup bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dikatakan karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka ini tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu.
Dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Ini kutukan Allah kepada Bani Israel. Apa sebabnya? Karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu, yang belum pernah kuperbuat dan tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal daripadamu kuhamburkan ke segala penjuru angin. Sebab itu demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu dan menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu, sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan seperti mata angin ke semua mata angin. Dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku akan melampiaskan murkaku. Jadi di sini Allah sedang marah terhadap Bani Israel yang meninggalkan hukum Taurat, yang meninggalkan hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Lalu kemudian muncul kitab saudara, kitab kanonik yang begitu Anda banggakan, yang hanya berasal dari cerita-cerita yang dibangun demi untuk seakan-akan menggenapi kitab Septuaginta. Sedangkan Tuhan kepada yang pemilik kitab aja sudah dikutuk dan diceritakan sedemikian rupa. Bagaimana dengan agama Anda? Bagaimana dengan kitab saudara? Saya kasih satu penjabaran terhadap apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 7 nomor 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi hukum Taurat tadinya itu sudah diobok-obok, ketetapannya kemudian tidak dipenuhi. Sedangkan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yosua 1 nomor 6 misalnya, hanya kuatkan, teguhkanlah hatimu, ya, dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini firman Tuhan menurut kitabnya orang Yahudi. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini perintah. Jadi tidak boleh kemudian orang Yahudi itu meninggalkan perintah, ketetapan, aturan main yang Tuhan perintahkan melalui perantaraan Nabi Musa. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Tiba-tiba muncul agama yang dihasilkan dari sebuah perintah yang menyatakan bahwa hukum Tuhan, ketetapan Tuhan itu adalah sampah. Anda boleh lihat di dalam kitab saudara Filipi 3 nomor 8, bagaimana pendiri agama Anda mengatakan hukum dan ketetapan Tuhan itu adalah sampah. Sementara Tuhan murka kepada orang Yahudi karena melanggar ketetapan dan aturannya. Tiba-tiba muncul seorang Paulus yang mengatakan hukum Tuhan yang membuat Tuhan murka itu sebenarnya itu adalah sampah. Ya, jadi inilah kenapa orang Yahudi dan orang Kristen sampai hari ini itu tidak pernah cocok di dalam konsep ketuhanan, dalam konsep kitab suci, dalam konsep agama. Gak pernah cocok. Kenapa? Yahudi aja dikutuk oleh Tuhan. Apalagi agama yang kemudian saya katakan mohon maaf, nyamar-nyamar sebagai pengikut orang Yahudi. Silakan Anda tanggapi dan kemudian tolong berikan data untuk membersihkan nama baik orang Yahudi Yerusalem dengan penekanan Tuhannya Israel dalam Yehezkiel 5 ini. Silakan. Oke, siap. Saya atau Terima Mas kasih, Jack ini? Saya atau Mas Jack? Mas Jack aja. Bang. Oh, oke. Dua-duanya boleh tapi gantian. Gak Oh, ya, perlu. oke, Saya orangnya gentle. Kok gentle? Ini kita lagi berdialog, bukan untuk Oke, jago-jagoan. mungkin saya Silakan dulu ya, Anda bantah Kak Mina. argumen yang saya bangun tadi. Silakan. Nanti Kak Mina yang akan membicarakan selanjutnya ya. Jadi Iya, seperti ini. gantian aja Terima kalian. kasih Oke. Bang Suma atas mamanya. Siap. Saya mau berdoa dulu ya. Tuhan, aku mengucap syukur biarlah pada malam hari ini Tuhan berkati para viewer Bang Suma. Mereka boleh memahami Alkitab kami dari kacamata kami, bukan dari kacamata kitab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gini Bang, ketika kita bicara Yehezkiel, ingat ada satu pemahaman hermeneutik yang seringkali saya melihat Abang belum memahami bagaimana memandang iman kami. Hermeneutik itu meliputi apa? Konteksnya apa? Konteks tidak akan pernah didapat tanpa membaca secara kepenuhan, secara penuh. Konteks Yeremia ini sebenarnya dalam posisi apa sih? Nah, kita bisa menggunakan 5W1H. What, when, where, who, why.
Apa yang sebenarnya terjadi? Kapan itu terjadi? Bagaimana sih peristiwanya? Nah, itu bicara konteks. Kemudian kita juga bicara mengenai ayat paralel. Dan juga mengenai yang ketiga, konsistensi tafsir. Nah, ketika bicara what, when, where, apa yang ada di situ? Satu, pembuangan terjadi karena mereka melupakan Taurat. Saya setuju. Semua setuju. Nah, kemudian ketika di akhir dari kitab Yeskiel, ingat di akhir kitab Yeskiel, di situ ada apa? Ada pemulihan. Jadi apa? Dari awal Tuhan memang mengasihi umat Israel dan bukti kasih itu dilakukan dengan apa? Dengan menghajar umatnya. Saya nggak mungkin hajar anak tetangga. Saya hajar anak saya karena bukti kasih saya. Tetapi setelah saya hajar, saya berikan dia damai sejahtera, saya comforting dia, saya sayang dia. Sama, itu yang dilakukan Tuhan terhadap Israel. Israel pada waktu itu sudah begitu melanggar. Nah, yang diberikan pada waktu itu adalah hukuman pembuangan 70 tahun. Di dalam pembuangan 70 tahun, banyak nabi-nabi palsu yang bernubuat, oh ini hanya akan ada 2 tahun saja pembuangan. Nah, semakin seperti itu Tuhan nge-push dan itu akan dilanjutkan lagi. Kalau mereka memang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Tetapi setelah itu apa? Ada janji pemulihan. Nah, janji pemulihan kemudian bahkan bukan hanya Yeskiel, Bang. Yang membicarakan masalah pembuangan di Babel itu mulai dari Yeremia, Yehezkiel, Esra, Daniel, kemudian bahkan sampai Nehemia. Kenapa? Itu kita bicara pada awal, pertengahan, kemudian pada akhir dari pembuangan di Babel. Nah, ingat, Yeremia pun menubuatkan, aku tidak akan, di dalam Yeremia 31, dikatakan apa? Aku akan mengadakan apa? Perjanjian baru dengan kalian. Yaitu dengan apa? Yaitu aku akan, bukan seperti perjanjian yang dilakukan di Musa, di Gunung Sinai. Yaitu mereka telah mengkhianati Tauratku. Jadi bukan perjanjian Taurat itu. Melainkan perjanjian apa? Melainkan aku akan mengampuni mereka. Melalui apa? Melalui kehadiran Mesias atau penggenapan dari Taurat. Nah, Yesus mengatakan, semua ini tidak akan berlalu. Tapi dia juga mengatakan, sampai segala sesuatunya digenapi. Digenapi dalam artian apa? Sampai sang firman yang ada di Kejadian 3 ayat 1, di kitab Kejadian ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, di kitab imamatnya Musa, kemudian di kitab lain-lain mengenai janji Mesias itu digenapi. Nah, ketika itu digenapi, maka kita sudah ketemu yang intinya, bukan bayangannya. Nah, seperti itulah pemahamannya, Bang. Bahkan sampai hari ini ya, mereka yang bermegah di dalam Taurat pun, mereka tetap kok jatuh dalam pelanggaran itu. Apalagi dengan orang lain yang tidak berada di bawah Taurat, kemudian maksain kami di dalam Taurat. Ini menurut saya kurang etis lah. Seperti itu. Nah, kemudian ketika bicara masalah Paulus, satu, Paulus itu orang yang dikonfirmasi. Apa? Dikonfirmasi. Itulah kenapa kami selalu katakan, satu buah pelir bukan buah pelir. Itu hukum manusia loh. Satu saksi bukan saksi, itu hukum Tuhan. Jadi harus minimal 2 saksi. Nah, kesaksian bagaimana Paulus itu didukung oleh Rasul Petrus. Didukung oleh jemaat di Yerusalem. Apa pada waktu itu di Kisah Rasul 15? Bahwa Paulus untuk bangsa-bangsa non-Yahudi diutus untuk bangsa-bangsa Goyim. Bangsa Goyim berada di bawah apa? Di bawah aturan Bene Noah. Apa itu aturan Bene Noah? Anda bisa baca di kitab Kisah Rasul 15. Jauhkan dari percabulan, dari binatang yang dicekik, kemudian jauhkan dari ini. Itu saja. Kenapa? Karena mereka bukan akar Israel. Taurat itu memang untuk Israel.
Itu kayak misalnya apa yang disampaikan oleh Musa. Hari ini kukatakan kepada kamu, kamu itu siapa? What, when, where, who, why? Siapa? Ya orang Israel kepada kamu. Tetapi dikatakan apa? Panggilan itu juga untuk kita. Yesus juga mengatakan apa? Jadikan segala bangsa muridku. Nah, ada panggilan yang ke sana. Nah, bangsa yang di sana itu mereka memang tidak berada di bawah Taurat. Sekarang, orang yang melakukan Taurat datang kepada Yesus. Tuhan, saya sudah lakukan itu semua. Dan apa yang dia katakan? Dia nggak yakin dengan keselamatannya. Orang yang melakukan semua hukum, apapun itu, ketika dia minta ampun sama Tuhan, tetap aja dia bingung dengan keselamatannya. Tetapi apa yang Yesus sampaikan? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya memang keselamatan ada di dalam penggenapan Sang Mesias tadi, Bang. Itulah kenapa ketika Abang menuduh, oh Paulus ini mengubah-ubah. Yang diubah apa? Dia sampai dia matinya, dia hidup di dalam kekudusan. Dia tidak pernah kena skandal. Dan dia dikonfirmasi, direcognize sama rasul-rasul yang lain. Di dalam 1 Petrus dikatakan, seperti saudara kita Paulus. Jadi Paulus itu seseorang yang dirangkul oleh jemaat, bukan seseorang yang lain. Memang pemberitaannya dia bukan untuk orang Israel, tapi orang non-Yahudi. Non-Yahudi tidak berada di bawah Taurat. Semua juga tahu gitu. Kami ini goyim. Nah, kalau ada orang mau melakukan Taurat, monggo. Saya nggak makan babi. Saya nggak makan lele. Saya nggak makan itu. Tetapi yang anehnya saya melihat, mohon maaf Bang Suma. Bang Suma ini seperti bangga dengan Taurat bahwa kami umat muslim tidak makan babi. Tapi saya melihat tidak makan babi tapi makan unta. Misalnya seperti itu. Artinya yang Abang lakukan ini sama sekali tidak ada korelasinya dengan Taurat. Dan Abang nuduh kami, padahal kami tidak berada di bawah Taurat. Goyim berada di bawah hukum Nuh. Ya, kurang lebih seperti itu, Bang Suma. Oke. Iya. Jadi sebelum ke siapa teman kita ini, Ratu PowerPoint, saya tidak dapat poin dari Anda. Ini penekanan terhadap ajaran Tuhan kepada Nabi Musa dan kaum Bani Israel, tapi kemudian Anda meneguhkan, Anda goyim. Nah, lalu kemudian Anda mencoba mengambil Yeremia 31. Anda lupa, perjanjian baru Tuhan itu kepada Bani Israel adalah hukum Taurat. Jadi bukan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru itu kitab yang kemudian dibuat tanpa legitimasi dari Yesus. Nah, coba kita lihat. Ini sedikit sederhana ya untuk saudara pahami. Matius 17 nomor 10 sampai nomor 12. Di situ dengan terang dikatakan bahwasanya kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Dan demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Nah, di dalam pengantar Matius 17 dikatakan, lalu murid-murid bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Padahal ternyata itu bukan tertulisnya di dalam pemahaman ahli Taurat. Justru tertulisnya di Meliaki 4 nomor 5. Lalu kemudian saya kasih contoh lagi ya. Matius 7 nomor 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Padahal ini tertulisnya bukan di kitab Taurat, bukan juga di kitab para nabi, tapi tertulisnya justru di kitab Lukas, asisten Paulus. Lukas 6 nomor 31. Dan bagaimana kamu hendak supaya orang berbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Ini error. Matius mengatakan tertulis di seluruh hukum, kandungan isi hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Emang Lukas itu nabi? Tertulisnya justru di kitab Lukas. Ini contoh sederhana supaya Anda tahu.
Sehingga ketika dikatakan di dalam kitabnya Bani Israel, Anda mengatakan di Yehezkiel nomor 5 itu, bab 5, bagaimana Tuhan kemudian memproklamirkan kemurkaan dan kutukannya akibat pelanggaran terhadap ketetapan, ketentuan, dan hukum-hukum Tuhan. Tuhan mengutuk mereka kemudian. Lantas Anda mengatakan, baca Yehezkiel paling terakhir, dia kemudian dipulihkan. Dipulihkan gimana? Faktanya setelah mereka keluar dari pembuangan di Yerusalem, Yesus yang datang sebagai nabi, sebagai rasul, justru ditolak. Bahkan mereka kemudian berkongkong-kongkong mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Dan itu Anda aminkan. Error. Bagaimana Anda mengatakan dipulihkan sementara setelahnya malah semakin parah mereka? 15. Celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu. Ya, setelah mereka bertobat, mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa pelaku itu? Orang-orang yang saudara katakan sudah dipulihkan, justru lebih parah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes, ya, di dalam Yohanes Yesus mengatakan begini, orang-orang yang ada di sini tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Tidak mengenal hukum Taurat, Yesus katakan terkutuklah mereka. Apalagi yang tidak menjalankan. Nah, kalau Anda mengatakan kami goyim, kami tidak punya kewajiban kemudian untuk melakukan hukum Taurat. Bung, Anda baca surah-surah Paulus. Roma 7 nomor 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Ini bukan firman Tuhan. Ini tidak ada. Anda cari di dalam perjanjian lama, satu data pun tidak akan Anda temukan hal-hal yang seperti yang dituliskan oleh Paulus ini. Itu yang pertama. Kedua, Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Dan karena kita berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Ini dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari hukum-hukum Tuhan. Dibebaskan. Ini di mana ini tertulis di perjanjian lama ini? Nggak ada. Makanya Yesus mengatakan waspada kepada ahli Taurat. Baca 2 Petrus 2 tuh. Bahwa pengajar-pengajar palsu akan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke dalam ajaran para nabi. Kemudian pendiri agamamu juga mengatakan di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Sejak kapan orang-orang goyim ini diikat oleh Taurat? Yang diajarkan kemudian di sini adalah Yesus dalam hal penyembahannya terhadap manusia. Orang-orang menyembahnya sebagai Tuhan yang adalah manusia. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu adalah kutukan? Justru orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itulah yang terkutuk, kata Tuhan dan juga kata Yesus. Lalu yang lebih parah lagi adalah Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ini ajaran dari mana dapatkan Paulus ini? Sementara Yesus dengan terang mengatakan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Siapa yang berbuat jahat itu? Mereka yang tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus yang ada di surga. Nah, Paulus dengan mengatakan hukum Taurat itu kutukan, apakah itu kehendak Bapa? Tunjukkan. Di mana dalilnya? Sang Bapa mengatakan bahwa hukum Taurat itu telah dibatalkan. Di mana dalilnya bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan? Justru sang Bapa mengutuk orang-orang yang meninggalkan ketetapan, aturan mainnya. Tadi saya sudah kasih tiketnya. Yehezkiel 5 nomor 5 sampai nomor 17 Anda baca dengan baik-baik, renungkan di sana. Apakah pantas kemudian kitab kanonik ini dianggap sebagai pengganti ketetapan-ketetapan Tuhan dengan Yesus sebagai tumbal di dalamnya? Itu yang perlu Anda pahami. Jadi tidak salah Al-Quran mengatakan, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpahkan atas orang-orang zalim itu dari langit karena mereka berbuat fasik. Lalu Al-Quran mengatakan, apakah kamu masih mengharapkan mereka percaya kepadamu?
Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Ini firman Tuhan. Nah, terakhir, saudara mengatakan saya makan onta. Bung, sekali lagi saya katakan, hukum Taurat itu hanya mengikat Bani Israel, tidak mengikat kami umat Islam, dan juga tidak mengikat Anda yang goyim. Tapi kenapa kemudian agama Anda itu berdiri di atas landasan pembatalan terhadap hukum Taurat? Sejak kapan Tuhannya Yesus mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan? Justru yang tidak menjalankan hukum Taurat dari Bani Israel itulah yang terkutuk. Kok sekarang berubah gitu loh? Coba Anda perjuangkan seperti apa akidah, seperti apa iman Anda itu untuk bisa duduk antara pengajaran Tuhannya Yesus dengan pengajaran Paulus yang mengajarkan Anda menuhankan utusan Tuhan yaitu Yesus. Silakan. Siap. Thank you, Bang. Siapa nih? Mina mau Oke, silakan. Mina mau sampaikan sesuatu? Setelah Mina saya ya Bang semua ya, minta maaf. Iya, silakan. ini Mudah-mudahan suara- PowerPoint-nya tidak terlalu panjang, Bang. Silakan. Oke. Iya, sebenarnya sih saya mau klarifikasi dulu dengan Ratu PowerPoint. Kenapa nggak Muhammad Ali juga dikatakan Raja PowerPoint, sedangkan beliau juga membawa PowerPoint gitu loh. Itu hal yang tidak masuk akal, teman-teman. Aku masuk saja langsung ke substansi dari pertanyaan Pak Zuma yang terlalu banyak membuat poin-poin yang menurutku dia cocokmologi dan bahkan bukan menurut saya saja ya, menurut Tuhan pun juga cocokmologi dan tidak sesuai. Kita mulai teman-teman. Di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 kalian buka saja sendiri. Jadi biar kalian bilang saya tidak Ratu PowerPoint ya. Berusaha dong, ada HP. Modern kan? Buka di Alkitab kita di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 di mana bahwa perintah-perintah dan hukum-hukumnya itu hanya pada bangsa Israel, bukan di luar dari bangsa Israel. Lalu kemudian ketika Paulus mengatakan bukan hukum Yahudi atau Taurat sendiri yang menekan kamu atau tradisi-tradisi nenek moyang. Kalian tahu apa yang dimasukkan oleh apa yang dikatakan oleh Paulus? Menurut Paulus, bahkan di luar dari Yahudi itu tidak diperkenankan mengikuti tradisi Yahudi. Kita lihat ketika di Kisah Para Rasul, beliau mengatakan kepada Waduh, terpental beliaunya. apa? Oh, Sorry. Ya kalau aku buka Alkitab memang nggak bisa ya. Ini PowerPoint-nya Kisah itu Para dibuka itu, Rasul Ustaz. nggak bisa buka Alkitab, bukan PowerPoint. Kalau PowerPoint mah feedback atuh. Alkitab kalian buka aja di Kisah Para Rasul 21 ayat 18 sampai seterusnya. Kalian baca di sana bahwa Rasul Paulus pun dihina oleh Yahudi. Apa dihinanya? Kalian membawa orang Yunani ke dalam bait suci. Anda tahu, orang Yunani paling banyak di sekitaran jajaran di sana. Orang Yunani sangat berkuasa karena orangnya cerdas. Kenapa orang Yunani tidak boleh masuk bait suci Allah? Karena apa? Karena bukan orang Yahudi. Satu, kalian bersyukur ketika di Konsili Yerusalem orang Kristen bisa berhasil membuat kita memegang kitab Taurat. Muslim apakah bisa? Tidak. Di dalam aturan Torah Musa 613 misfot dilarang untuk bersujud atau menghadap ke hadap apa? Selain dari tempat suci Allah orang Yahudi. Di mana? Kalian tahu sendiri ya, di Israel, bukan di Mekah Mekah Arab. Itu tidak pernah masuk ke dalam 613 misfotnya orang Yahudi. Harus tahu Bang Zuma, hati-hati. Kamu megang kitab mereka, kamu juga bisa kok dikatakan goyim karena kamu bukan dari Allah yang sama. Oke, kita lihat dari Allah yang sama dulu sebelum kita masuk ke Yesus. Allah orang Yahudi mengerti bahwa Dia Maha Kuasa. Apa sih Maha Kuasanya, Mina? Kita buka aja ya, lebih dari awal sekali. Ketika Adam dan Hawa bahasa mudahnya biar Bang Zuma ini paham. Ketika Adam dan Hawa itu melakukan dosa pemberontakan terhadap Allah, apakah Allah mengatakan, saya akan mengampuni kamu? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mengorbankan domba untuk manusia sebagai apa?
penutup salah manusia agar manusia tidak malu terhadap dosanya. Tetapi apalagi yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menjanjikan kepada Adam dan Hawa di Kejadian 3:15 bahwa akan ada penolong untuk mereka yang akan membuat mereka keluar dari dosa. Di dalam iman Islam, masuk lagi ke dalam Kejadian 4, di mana anak-anak Adam dan Hawa melakukan dosa. Siapa? Kain dan Habel. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada. Kain dan Habel melakukan dosa apa sih? Kain membunuh Habel. Apa yang terbuang? Darah. Muslim tidak mengenal arti darah. Persembahan darah, Muslim tidak pernah mengenal. Yahudi mengenal. Lalu, darah itu apa sih? Darah itu merupakan perjanjian. Ikatan perjanjian dari mana? Dari antara Allah dengan manusia. Apalagi si Mina? Kita lihat lagi. Allah yang Maha Kuasa, dia terus melindungi umat-umatnya atau orang-orang yang dia kasihi agar tidak jatuh dalam dosa. Yang paling center, Abraham. Ketika Abraham mengambil Hagar menjadi istri keduanya, apa kata Allah? Tidak. Istrimu pertama Sarah yang akan menjalankan perjanjian suciku. Di mana? Kejadian 17 ayat 22. Kalian baca ya. Jangan banyak ngoceh kayak si Bang Zuma. Dia ajar radio kalian percaya. Heran saya. Nah, kemudian apakah Allah mengatakan boleh kamu menikah 2 kali agar kamu bisa mendapatkan keturunan? Jauh. Allah yang Maha Kuasa, dia mampu memberikan keturunan dari siapa? Sarah dan Abraham. 2. Kita lihat dari Musa. Musa 40 tahun di padang gurun. Mereka diberikan makan apa? Mereka diberikan makan dari Allah, yaitu roti mana dari surga, yang bahkan dikatakan kalaupun tidak ada babi boleh dimakan, asalkan kalau ada babi haram dimakan. Imamat 11 mengatakan apa? Bukan hanya babi teman-teman, lele, kelinci, unta itu tidak bisa kalian makan. Tapi kalian makan tuh menjadi makanan sehari-hari. Kemudian saya juga mengutip seperti kata Zuma. Lalu bagaimana Yesus bisa dikatakan penjaga Taurat itu sendiri? Taurat itu tidak perlu dijaga sebab dia sendiri Taurat itu. Yahudi mengenal bahwa di dalam apa? Di dalam apa Zuma? Kamu tahu ini? Kamu pasti tidak tahu. Di ruang Maha Kudus, di dalam kotak itu, mau tahu apa isinya? Di dalam mezbah itu tahu apa isinya? 10 perintah Allah, itu yang paling utama. Kamu tanya sama Billy, apa yang paling utama di Yahudi? Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Bukan 613 mitzvot. 613 mitzvot memang mereka pasti akan melakukan, tetapi akan bisa juga kalau gugur mengulang. Tapi yang paling penting tidak bisa menghina Allah melalui apa? 10 perintahnya. 10 perintahnya itu apa sih Mina? Kalau di dalam kekristenan 10 perintah itu adalah Yesus sendiri. Di dalam tabut perjanjian apalagi sih Mina? Ini akan menyambung kepada Yesus sebagai Sang Firman yang diutus oleh Allah. Kamu bisa baca, kamu bisa cari juga di sarapan pagi oleh si Bu Rita Wahyu. Dan juga kamu bisa cari di vatikan.va, kamu bisa cari di katolik.com. Apa itu di dalam tabut perjanjian? Bukan hanya 10 perintah ya, bukan hanya 2 loh batu, melainkan tongkat Yusuf. Sebagai apa? Ada tunas. Nah ini kalian gak paham. Kenapa? Karena akan jauh, sangat jauh tidak sesuai dengan apa yang dia imani oleh orang Yahudi. Ini aku wajarkan karena kalian tidak pernah mengerti itu. Nah kemudian kenapa Yesus harus menjadi manusia dan dia untuk menyelamatkan kita? Saya buat secara singkat aja dan mungkin bisa mengena ya. Semoga. Ketika kalian tersesat di hutan, siapa yang menyelamatkan kalian? Kalian sendiri mencari bantuan atau bantuan yang akan datang kepada kalian? Saya rasa jawabannya adalah menunggu bantuan itu datang untuk menyelamatkan kalian. Lalu apa jadinya ketika bantuan itu yang datang adalah berupa dinosaurus? Apakah kalian akan datang dan meminta tolong selamatkan saya? No. Kan pasti akan senang yang datang adalah manusia. Sama. Ketika manusia itu sendiri berbuat dosa dan dia tidak bisa balik lagi kepada Allah. Ingat,
Dosa di Kristen dan Yahudi itu adalah sangat fatal. Fatal sekali. Karena apa? Dosa itu bisa menyebabkan kita terputusnya hubungan dengan Allah. Beda dengan kalian. Kalian mengatakan ya dosa itu bisalah di-join dengan berbuat baik dan segala macam. Ya bisa menghapus lah. Tapi nanti gitu. Itu sama seperti apa teman-teman? Sama seperti Daud ketika dia mengambil istri orang. Dia mengatakan kepada imam-imam Yahudi, ya udah kita korbankan aja domba penghapus dosa. Agar apa? Agar kita bebas dari dosa. Sama seperti itu Bang Zuma. Tetapi apa kata Allah? Tidak bisa. Kamu itu sudah benar-benar berdosa. Daud, apa yang terdapat? Tabur tuai. Tabur tuai Bang Zuma. Kalian tidak mengenal apa itu tabur tuai. Kemudian Yesus sebagai firman-Nya, ini paling mudah. Yesus sebagai firman-Nya, ia berani membuat dirinya sebagai korban terakhir untuk menebus dosa umat manusia. Di dalam Islam tidak mengenal Allah itu untuk membantu atau untuk menebus manusia keluar dari dosa. Yang ada hanyalah kalian sendiri yang mencari untuk tidak berbuat dosa dan menghapus dosa sendiri. Ya gimana ya, mirip kayak bidat psikoantropisme yang saya bilang itu, yang sudah dikutuk berabad-abad sebelum iman kamu datang gitu. Nah, terus yang kamu kutip semua tidak sesuai dengan iman kita. Itu seperti dibilang oleh Pak Jack tadi. Secara hermeneutika kamu tidak sesuai, tetapi kamu ingin menjelaskan. Pertanyaan saya paling simple dengan kamu Bang Zuma, nanti kamu bisa jawab setelah setelah Pak Jack nanti merespon ya. Pertanyaan saya paling simple dan kemarin-kemarin kamu tidak bisa menjawabnya Bang Zuma. Sampai saat ini saya juga akan ingin membawanya dengan pertanyaan yang sama Bang Zuma. Kenapa PPT saya tidak kamu bantah datanya? Kenapa Al-Quran itu mengambil penuh semua aliran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan? Why? Apakah bisa terjamin keselamatan kalian? Karena apa yang kalian imani itu adalah sebenarnya yang di luar dari pengajaran yang benar. Bahkan Yahudi pun tidak setuju dengan pemahaman itu. Makanya dikutuk. Ayo silakan Bang Zuma, nanti dijawab setelah si Pak Jack merespon yang kamu. Silakan Pak Jack. Saya respon aja dulu karena kelamaan. Nanti habis ini baru Kamu Bang Jack. kelamaan juga banyak ngoceh. Tunggu Iya, aja, enggak, Jack. maksudnya PowerPoint-mu itu kan jangan kau habiskan semua, baca setengah-setengah dulu supaya enggak kelamaan. Jadi saya tanggapi saya minta dulu. maaf Bang Zuma, saya minta maaf supaya kita bisa lebih teratur. Saya juga minta maaf Kak Mina. Mari kita fokus ya, kita jangan at home juga. Oke. Terima kasih. Mohon izin Minta maaf, host, saya harus respon terlebih saya dahulu. nanti akan menjawab banyak ocehan Mbak Mina tentang Islam Terima dan kasih. keislaman. Oke. Terima kasih. Sebentar teman-teman. Saya nanti minta mohon waktu ya. Kita ini ya. Oke. Jadi ketika Iya, Bang Zuma silakan. mengatakan mengenai Siap, lanjut, panjenengan, Yeremia Gus. 31 ya. Di Yeremia 31 di situ dikatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian baru. Nah, tetapi mari kita baca ayat yang selengkapnya seperti apa. Yeremia 31 ayat nih ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, 31. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi ini bukan seperti Taurat yang seperti disampaikan oleh Musa. Kenapa? Perjanjian itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi bukan Taurat di zaman Musa itu, tetapi ada Taurat yang di dalam hati. Nah, perlu digarisbawahi, ada keterangan di bawah ini.
Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa? Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi kita hubungkan dengan perkataan Paulus juga ya. Hukum Taurat ditambahkan untuk pelanggaran. Kenapa? Musa mengatakan, kalau kamu gagal melakukan satu hukum ini pun terkutuk. Musa mengatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum ini. Alias ketika satu saja kita langgar dalam Taurat itu, apa yang terjadi? Terkutuk. Ada sekitar ada 100 hukum. Tapi saya langgar satu. Saya orang Israel. Berarti saya berada dalam apa? Di dalam kutuk. Itulah kenapa mereka mengadakan yang namanya penebusan, korban. Bukan korban dalam konteks humanisme, tetapi korban dalam konteks penebusan. Sesuai dengan Yesaya 53 dan dikatakan Yeremia 31 ini, aku akan mengampuni kesalahan mereka. Ini bicara mengenai perjanjian baru, mengenai penggenapan kedatangan Mesias di dalam perjanjian baru nanti. Bahwa dia datang untuk mengampuni kesalahan kita, untuk menebus kita dari kesalahan kita. Jadi Taurat baru itu bicara mengenai penebusan yang ada di dalam Kristus. Kemudian dikatakan tanpa legitimasi Yesus, orang-orang itu menuliskan. Nah, pertama, Yesus mengatakan jadikan segala bangsa muridku. Ketika Yesus menyuruh segala bangsa menjadi muridnya. Nah, di dalam mengajar, belajar, menjadi murid, tentu ada yang namanya tulisan, catatan, terus bagaimana sikap hidup. Itu automatically ada. Itulah kenapa para rasul, para saksi mata, ingat ya, saksi mata ya, bukan multiverse saksi ya. Saksi mata itu mengatakan apa yang kesehariannya Yesus. Dan itu kita bicara sebagai sumber sejarah sah. Kenapa? Karena diakui oleh para rasul pada zaman itu. Kita bicara sejarah, ya itu sah dong. Itu ada pada abad pertama. Tidak ada satupun hukum yang menentang itu, karena itu memang benar ada abad pertama. Kita ngomong Presiden Soekarno suka tahu atau tempe. Megawati pasti cerita, oh suka tempe. Itu sah, karena dia sumber pertama. Nah, para murid ini adalah sumber pertama mengenai Yesus. Kesaksiannya mereka bukan KW-KW. Bukan berasal dari wahyu seseorang yang kita nggak tahu, kita nggak konfirmasi dulu. Nah, kemudian ketika Abang mengatakan Elia harus datang dulu, kemudian pemahaman para ahli Taurat ini mungkin berbeda atau gimana ya. Nah, ketika Abang membaca narasi dari Yudaisme, ingat ya, Yudaisme Rabinik itu baru ada 1500 abad pertengahan. Kekristenan lebih tua dari Yahudi Rabinik. Kekristenan berasal dari rahim keyahudian. Nah, dikatakan apa? Pertama kali yang mereka bicarakan adalah traktat Sabat. Loh, kok nggak nyambung? Nggak nyambungnya di mana? Maleaki mengatakan mengenai kedatangan Elia. Nah, Lukas tepat mencatat mengenai kedatangan Elia, yaitu suara orang yang berseru di gurun, kemudian kedatangan Yohanes Pembaptis itu, kemudian, nah itu sesuai, connect dari apa mulai kitab Maleaki terakhir masuk ke Injil itu connect, itu inline, itu penggenapan. Nah, sementara dalam Midras begitu selesai Maleaki dikatakan apa? Traktat Sabat. Loh, itu kan nggak nyambung. Jelas-jelas sekali bahwa kitab Injil kanonik langsung, oh, Maleaki bicara mengenai Elia. Nah, penggenapannya di sini. Kemudian mengenai bicara masalah apapun yang engkau lakukan supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, kita lihat sekali lagi ya bagaimana hermeneutik itu. Lihat ayat paralel. Nah, di ayat paralelnya ini banyak
dari imamat. Jangan engkau menuntut balas, jangan menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yesaya, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Nah, kata-kata ini masih ada Yeremia ya, melainkan kamu sungguh-sungguh berbaik tingkah lakumu. Yeskiel 18 dan lain sebagainya. Kata-kata ini dirangkum oleh Yesus. Karena apa? Tugas seorang rabi adalah membuat pagar atas Taurat. Dia merangkum, apapun yang kamu ingin lakukan terhadap saudara, lakukan terhadap dia. Dan ini sampai hari ini kita akui sebagai golden rule. Itu. Kemudian, Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, setelah pembuangan Yesus ditolak, Yesus itu adalah Tuhan, menjadi Tuhan. Kita ingat di Lukas 10 ayat 17, murid-murid mengakui ketuhanan Yesus. Tuhan, kami mengusir setan demi namamu. Yesus mengatakan apa? Kamu punya hak masuk dalam kerajaan surga. Mereka mengatakan Yesus Tuhan loh. Silakan nanti dibuka di Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Mereka mengatakan Yesus Tuhan, dan Yesus Tuhan Yesus memberikan jaminan mereka masuk surga. Nah, orang Farisi ini dapat segmennya apa? Menengah ke bawah. Menengah ke atasnya sudah diambil orang Saduki. Karena mereka menengah ke bawah, yang mereka lakukan, mereka kampanyenya lebih kuat. Kemana? Ke daerah-daerah lain dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan orang Farisi. Jadi, tahulah konteksnya. Itu bijak. Teks tanpa konteks adalah preteks. Sayang kita bicara preteks, padahal kita nggak tahu konteks. Kemudian, bagaimana Paulus mengatakan kita dibebaskan dari hukum Taurat? Nah, ingat, hukum Taurat itu membawa kutuk loh. Ketika abang mau bermegah atas hukum Taurat, saya mau melakukan hukum Taurat, sunat, tidak makan ini, tidak makan ini. Suatu saat nih, kepentok, harus makan unta. Berarti apa? Ya kena kutuk dong. Jelas dikatakan di dalam hukum Taurat, siapapun yang melanggar, siapapun yang tidak setia melakukan ini, maka segala kutuk ini akan turun atas dia. Itulah kenapa kami dibebaskan dari kutuk tadi. Itulah kenapa kami tidak berada di bawah Taurat. Kami di bawah apa? Di bawah sang inkarnasi firman itu sendiri. Bagaimana firman menjadi manusia, yang dari surgalah yang bisa membawa kita ke surga. Kami dibebaskan dari kutuk tadi. Karena tuntutan itu sama. Setelah kamu melanggar satupun dari itu, ya jangan harap harus ada yang mati. Buktinya pada waktu zaman Lewi, keimamatan Lewi, Levitikus ya, dikatakan setiap orang yang berdosa harus membawa kambing domba. Dosa nggak kecil, nggak besar. Bahkan dosa yang tidak disengaja harus membawa lembu. Nah, harus ada yang mati bagi kita. Itulah kenapa ketika orang mudah minta ampun, Tuhan ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Apakah Tuhan Maha Pengampun mengampuni? Dia pasti tidak yakin dalam hatinya. Kecuali apa? Sudah ada korban yang mati. Itulah kenapa Kristus mati di kayu salib menggantikan kita. Makanya kita apa? Diperdamaikan dengan Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Nah, poin kemudian dikatakan, bahwa Paulus adalah pengajar palsu. Di kitab 1 Petrus. Ingat sekali lagi Bang Suma, hermeneutik itu bicara apa? Konteks. Abang bisa mengatakan, Paulus adalah pengajar palsu. Abang lupa konteksnya apa? Di dalam kitab yang sama, Petrus mengatakan, Paulus adalah saudara kita. Berarti yang Anda lakukan apa? Anda menabrakkan
Yang tidak seharusnya Anda menempatkan pasal di tempat yang tidak sepenuhnya sebenarnya tepat. Itu namanya Anda cross konteks. Teks tanpa konteks adalah preteks. Kemudian, Kristus, sejak kapan terjadi kutukan? Tadi sudah saya terangkan. Siapa yang tidak melakukan dengan setia, dia di bawah kutuk. Kemudian, satu lagi Bang, ketika Abang bermegah gitu ya, ingat loh Bang, saya minta maaf, saya mohon maaf sekali ini ya. Dikatakan apa? Yesus mengatakan seperti ini, siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, dia berbuat zina. Kemudian Musa mengatakan, barang siapa menyingkapkan aurat menantu perempuannya, dia harus dihukum. Nah, kedua hal ini yang sudah diwanti-wanti oleh Yesus, ini dilanggar oleh baginda. Satu lagi, Yesus mengatakan, di dalam 3 Injil kanonik, para saksi mata Yesus mengatakan, sesiapa mengatakan di surga ada wik, dia sesat. Dengan demikian, kesaksian baginda dengan kesaksian Yesus bertolak belakang. Yesus mengatakan, sampai ada yang mengatakan ada wik, dia sesat. Jadi, mohon maaf, mari kita lihat hermeneutik itu pada tempatnya. Jangan bawa eisegesis kita. Aku punya Bentar, Bang kacamata Jack kira-kira berapa lama lagi Bang Jack? Masih 2 jam Sudah, kali ya? Sudah. Ini Silakan, kalian Bang menganggap Suma. kita ini jemaat kalian soalnya. Kami lebih paham monggo, Bible Bang. dari kalian, jadi nggak usah terlalu lebay dalam menjelaskan, ya. Udah, Paham ya dengarkan teman-teman? aja dulu, baru Jadi gini, sebelum kepada kiai saya, dengarkan baik-baik. Yang saya bahas di sini, Le Kaisar, teman-teman. sebentar Bang Suma, Le Kaisar. Aku cuma, kenapa saya menyampaikan tadi? Karena ini adalah poin-poin yang saya catat dari Bang Suma. Jadi saya Iya, tidak menjelaskan. tapi justru selain kamu itu respon. melakukan eksegesis terhadap ajaran Islam. Kelihatan Anda kepanasan gitu loh. Oh, maaf. Ini Saya hanya yang mirroring, saya Bang. sampaikan ini. Saya hanya mirroring. Mohon maaf. Yang saya Oke, sampaikan silakan ini. Bang Suma, monggo Bang Suma, monggo. Terlalu banyak kalian itu makan makanan haram yang diharamkan Yesus, soalnya nggak bisa diam. Dengarkan. Saya nggak makan ya. babi Bang, silakan Bang. Berarti Anda melanggar ajaran Paulus kalau gitu. Kalau Anda nggak makan Tidak babi. usah at home, silakan Bang. Saya nggak ada at home, silakan. Ya. Jadi gini, yang saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah kutukan Tuhan kepada Bani Israel. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Anda itu agama Kristen yang lahir dari rahim ahli kitab, makanya Anda baca Matius 23 nomor 15. Agama apa yang didirikan dan yang dibentuk oleh ahli kitab? Islam ke, Kristen ke. Anda ada di situ. Lalu kemudian kepada putri PowerPoint tadi, ya, saudara mengatakan bahwa kenapa harus bersunat? Karena orang Yunani itu dulunya tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Kenapa? Karena alasannya mereka itu tidak bersunat. Coba Anda baca di dalam kitab Yehezkiel ya, Yehezkiel 4:4. Di situ sangat jelas dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Jadi seandainya orang Kristen sekarang ini yang ada di Indonesia hidup di Israel, kalian tidak boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Paham ya? Karena kalian itu dianggap najis. Oke, itu yang pertama. Kemudian, Anda membawa tentang persembahan darah. Orang-orang dahulu termasuk Yesus memerintahkan kaumnya Bani Israel, bukan bangsa Goyim ya, bukan bangsa Goyim, tapi kaumnya untuk mempersembahkan hewan. Baca Matius 8 nomor 4. Ini sudah masa Yesus. Yesus pun masih mengajarkan umatnya untuk melakukan penebusan, pengorbanan, penyembelihan, persembahan, sama seperti persembahan Musa. Persembahan manusia ini ajaran dari mana rupanya? Nah, terkait dengan persembahan hewan, Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurus mallah.
ala ma razaqahum min bahima. Itu jelas itu. Ya, jadi setiap umat kata Allah telah Allah syariatkan penyembelihan hewan. Bukan penyembelihan anak manusia, apalagi nggak izin sama ibunya, anak semata wayang lagi. Lalu kemudian Anda mengatakan, kasihilah Allahmu. Hai, ya, kalau Anda mengasihi Allah, Anda tidak akan mengikuti Paulus. Karena dengan mengasihi Allah, manusia Bani Israel itu wajib hukumnya mentaati segala perintah Tuhan yang ditorehkan di dalam hukum Taurat. Mau dalilnya? Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Allah. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Jadi kalau Anda tidak mentaati segala ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, lantas Anda mengatakan Anda mengasihi Tuhan, Anda jatuh di dalam kondisi kemunafikan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Sekarang Anda justru mengaminkan orang yang mengatakan perintah, ketetapan, dan aturan Tuhan itu adalah sampah. Anda pengikutnya. Oke? Makanya Yesus mengatakan, waspadalah terhadap serigala yang nyamar seperti domba. Kalian seakan-akan mengaku sebagai pengikut, bahkan lahir di rahim Yahudi. Sedangkan Ulangan 30 nomor 11, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Mana hukum Taurat yang sukar untuk Anda lakukan rupanya? Yang mana? Hah? Tidak ada larangan poligami di hukum Taurat. Nggak ada. Mempoligamikan Tuhan itu yang ada, tapi Anda perhatikan, bukan cuma 2 malah 3. Jadi lucu Anda semua ini ya. Ketika Anda mengatakan bahwasanya Islam, Bung, Islam tidak pernah mengatakan datang untuk kemudian sebagai agama yang lahir dari rahim Yahudi. Gak ada. Justru kedatangan Islam itu dikarenakan perbuatan bangsa-bangsa terdahulu, umat terdahulu yang selalu tegar tengkuk terhadap perintah Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan harus ada korban, harus ada ini dan itu, pahami 2 Samuel 12 nomor 13, Daud itu dihapuskan dosanya bukan dengan korban hewan, bukan dengan darah, tetapi dengan bertaubat. Dengan kata lain, bahwasanya Daud alaihissalam dosa-dosanya diampuni oleh Allah hanya dengan bertaubat. Jadi tidak ada itu kurban-kurban manusia. Lalu kemudian ketika Anda membaca Amsal 10 nomor 2, Amsal 11 nomor 4, di situ sangat jelas dikatakan bahwa dosa bisa dihapuskan dengan bersedekah, dengan berinfak, bukan dengan cara menganggap Tuhan datang dalam rupa manusia mati di atas tiang salib. Itu nggak ada itu. Lalu kemudian apalagi Anda mengatakan tentang tongkat Yusuf. Apa-apaan tongkat Yusuf? Taurat aja Anda imani. Yang benar itu tongkat estafet kerajaan akan diberikan kepada bangsa lain. Ketika bangsa lain itu diantaranya, di tengah-tengahnya ada oknum yang kemudian diangkat oleh Tuhan untuk menjadi oknum yang membawa hukum-hukumnya kepada bangsa-bangsa. Baca Kejadian 49 nomor 10. Ya, tongkat kerajaan Yehuda tidak akan berpindah dari kakinya, kecuali dia yang berhak sudah datang. Siapa yang berhak itu? Dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum Tuhan. Yang Anda ajarkan sekarang bukan hukum Tuhan. Ajaran kasih yang bagaimana itu? Ajaran kasih menurut hukum Tuhan, mentaati perintahnya. Sementara ajaran kasih yang Anda anut menganggap perintah Tuhan itu adalah sampah, kutukan. Dan ini Yesus tidak pernah ajarkan. Malah Yesus mengatakan terkutuklah dia orang banyak ini karena mereka tidak mengenal hukum Taurat. Kemudian ketika Anda mengatakan dosa Anda itu ditebus dengan di Islam begini dan begono, harus berbuat amal kebajikan. Saya katakan kepada Anda ya, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2, Anda bebas melakukan dosa apa saja. Mau melakukan apapun bebas Anda itu. Jangan malu-malu.
Jangan Anda menutup mata dengan dalil yang ada di kitab saudara. Jangan lagi Anda mengatakan saya tafsir. Ya, karena ketuhanan Yesus juga itu hasil dari tafsir. Bukan hanya tafsir, bahkan itu adalah hasil daripada konsili ketuhanan Yesus itu. Jadi jangan mengatakan kamu hanya menafsir, kamu salah, konteksnya nggak ngerti loh. Yesus anak Maria kau tuhankan itu emang ada ayatnya? Tidak ada. Itu hanya imani saja berdasarkan penafsiran asal semaunya Anda saja. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara yang saya katakan tadi. Matius 23 nomor 15. Siapa rupanya yang kemudian mengajarkan sebuah agama Kristen ini? Orang Arab? Ahli Quran? Ahli hadits? Atau ahli kitab? Orang Arab atau orang Farisi yang mengajarkan ajaran Kristen? Baca tuh Matius 23 nomor 15. Agama yang dibentuk oleh ahli kitab itu agama apa? Islam atau Kristen? Nah, agama yang dibentuk oleh ahli kitab itulah yang 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Kenapa? Tengok aja diri Anda. Kemudian ketika Anda mengatakan Yesaya 31 nomor 31, di situ perjanjian lamanya adalah hukum Taurat. Cobalah gunakan akal sehatnya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Oke? Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang dimaksud perjanjian lama di situ adalah janji Tuhan kepada Bani Israel agar Tuhan membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan akan membimbing mereka, menyelamatkan mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengingkari, mereka tidak pernah bersyukur, mereka tidak pernah taat kepada perintah Tuhan. Mereka tidak pernah menganggap bahwa apa yang ditorehkan oleh Musa terhadap mereka itu adalah pertolongan Tuhan. Itu yang mereka ingkari. Ya. Lalu kemudian di ayat 3-3-nya, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhannya, perjanjian barunya, dengarkan baik-baik. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi di situ tidak dikatakan aku akan menaruh surah-surah Paulus di dalam batin mereka. Kagak, catat baik-baik. Perjanjian baruku, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku. Taurat. Jangan lagi kamu pelintir. Oh, Taurat yang dimaksud di situ Bang Suma adalah mengimani anaknya datang mati di atas tiang salib. Bung. Tidak ada orang yang bisa kamu bodohi di luar kaummu sendiri. Kalau di luar kaummu itu nggak bisa. Ya, dan Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 31 nomor 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil mengenal aku. Mengenal aku dan mereka akan menjadi umatku. Oke? Dan di situ dikatakan demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Mengampuni, bukan menebus. Paham ya? Bukan menebus, tetapi mengampuni. Yang dikatakan menebus itu baca Keluaran 29 nomor 14. Itu namanya menebus, mengampuni. Bani Israel mengambil lembu, mengambil dagingnya, mengambil kulitnya, mengambil kotorannya, lalu membakarnya. Itulah kemudian Tuhan menghapuskan, mengampuni dosa mereka. Bukan Tuhan menjadi sapi, lalu kemudian dibunuh. Bukan. Jadi Tuhan hanya meminta ambil lembu, dagingnya, kulitnya, taiknya, bakar, itulah penebus dosa. Aku yang akan menghapuskan, aku yang akan mengampuni. Tapi lakukan prosesi itu.
Tetapi dalam agama Anda, Tuhan yang datang masuk ke rahim manusia, keluar, begitu dewasa dibunuh. Itu yang Anda ambil untuk kalian jadikan sebagai penebus dosa. Data di dalam kitabnya orang Yahudi. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka, bukan sebab aku akan menebus. Menebus itu kepegadaian, bukan kepada Tuhan penebusan itu. Jadi Tuhan hanya mengajarkan untuk menebus dosa itu dengan hewan kurban. Yesus mengajarkan menebus dosa dengan penyembelihan persembahan Musa, Matius 8 nomor 4. Tapi persembahan mati di atas tiang salib, anak Maria semata wayang, ya, yang dibesarkan dengan susah payah, kalian jadikan sebagai tumbal untuk dosa-dosa kalian. Itu yang ngajarin sopo? 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Anak-anakku yang terkasih, janganlah engkau berbuat dosa. Tetapi jika engkau berbuat dosa, jangan khawatir, sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa-dosa kita. Bahkan bukan cuma dosa kita, tapi juga dosa dunia. Ini ajaran sopo iki? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ya, Yesus mengajarkan bertobat, 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 bertobat. Bukan seperti Roma 10 nomor 9 nomor 10. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang kau katakan itu kau imani sepenuh hati, maka engkau akan diselamatkan. Iki jalan dari mana tuh? Iku jangan asal enak dewe. Nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Yesus ajarkan, jika engkau ingin memperoleh hidup, taatilah segala perintah-perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan itu? Bukan di surah Paulus, bukan di surah Lukas, bukan di surah Markus, tapi adanya di hukum Taurat. Makanya Yesus mengatakan, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Nah, sekarang Anda percaya siapa? Yesus atau Paulus? Yesus atau Paulus yang Anda percaya? Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Asyhadu. Bang Suma. Oke, silakan. Ada sekitar Pak Kiai, silakan Pak 15 Kiai. poin ya, Bang? Ada sekitar Terserah Anda poin-poinnya, terserah. Yang penting bantah dengan dalil yang ada di dalam kitab saudara. Jangan Anda berasumsi. Silakan. Dengarkan dulu Pak Pak Kiai. Romli. Silakan Pak Romli. Ya, terima kasih Gus Suma. Bagus top Marco top panjenengan ini. Juga Jeng Mina ya, Jeng Mina. Jeng Mina ini kayak orang Madura itu. Ancor Mina. Begini, ada paling tidak 3 poin. Yang pertama begini. Tadi Jeng Mina ini juga siapa itu mengatakan di Torah itu begini. Haram makan ini, makan ini, makan. Jadi begini. Kita ambil dulu urutan bahwa Tuhan kita, Tuhan semuanya, Tuhan semesta alam sama. Itu. Al-ana kama kana. Dia yang dulu seperti yang sekarang. Jadi itu ada lagunya itu. Jadi Tuhan kita itu sama. Tetapi karena perjalanan dari masa ke masa itu, Tuhan kita yang sama itu ingin menyelamatkan semua makhluknya, maka menurunkan 124.000 nabi rasul utusan dan menurunkan 100 ya itu nggak ngaruh, perjanjian baru nggak bisa lagi berubah gitu loh. Nah tapi kalau memang ada Balle-balle misencuk kada maka. Ngapa nakaman deh pemirsa? Loh, kok bisa kayak gini? Orang lagi menjelaskan, kok labnya dimatikan? Dimatikan atau jaringan? Oh, dimatikan. Oh, gitu. Live diakhiri bukan jaringan. Oh, gitu toh. Nanti tunggu dulu muncul di teman-teman kita ini. Berarti kan ini telat. Yang ini telat apa? Kalau di sini enggak. Oh, iya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah siapa yang salah, apakah aku yang salah atau mereka yang salah gitu ya.
Yang pasti yang kita lihat, saudara-saudara pemirsa yang saya cintai, live-nya tiba-tiba dimatikan. Apakah karena ada malaikat maut di tengah-tengah mereka? Wallahu alam. Ya. Pak Kiai Romli sedang baru memulai penjelasan, tiba-tiba live diakhiri. Ini waduh, kebangetan. Apakah mereka kepanasan mendengarkan apa yang saya paparkan berdata di dalam kitab mereka atau gimana ini? Waduh, payah ini kalau begini. Ini apa perlu dibayar mereka ini supaya lain kali kalau kita naik ke komal mereka agar jangan dimatikan sebelum materinya itu tuntas. Saya sih pingin mereka itu membantah argumen yang saya bawa berdasarkan dalil ya. Atau karena dalil data yang saya bawa justru yang membuat mereka terguncang gitu. Karena data-data yang saya sajikan itu data yang sangat akurat. Data yang kemudian bersumber dari kitab mereka sendiri. Ya. Data yang bersumber dari kitab mereka sendiri. Yang saya herankan, piye toh? Kok bisa diakhiri begitu mudahnya ya? Ya. Begitu mudahnya diakhiri. Padahal kita dialognya kan baik-baik aja nya kita berdialog. Ya kan? Waduh, kayak mana ini? Oke, teman-teman sekalian, jadi saya sedikit mengurai ya kesalahan fatal yang kemudian mereka tadi. Kenapa saya agak keras? Bukan keras, kenapa saya agak tegas? Karena tadi itu mereka banyak melakukan framing terhadap Al-Quran, framing terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan di tengah-tengah saya ada di tengah mereka, mereka masih kuat mengatakan tentang anak menantu dan seterusnya. Sindiran demi sindiran yang kemudian dia berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Zainab itu bukan menantunya. Kenapa? Karena Said itu bukan anak kandungnya. Mereka memperbodoh diri, udah berapa kali dibilang, dijelaskan, tetap aja ngotot mereka karena kebencian. Ya, coba saudara-saudara perhatikan apa yang ingin saya sajikan ini ya, supaya kita paham, teman-teman paham gitu loh. Di dalam Matius 17 nomor 10 nomor 12, di situ diterangkan dengan jelas bahwa itu diurai di dalam kitab Taurat. Padahal itu tidak ada diterangkan di dalam kitab Taurat. Ya, dikatakan ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu. Padahal yang mengatakan itu bukanlah ahli Taurat. Ia mengatakan itu adalah apa yang ada di dalam kitabnya Maleaki bab 4 nomor 5. Tidak diterangkan di dalam Taurat tapi di dalam Maleaki. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh penulis Matius. Lalu penulis Matius juga mengatakan di dalam kitabnya Matius 7 ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat baik kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Padahal ini tidak pernah diterangkan di dalam Taurat, tidak pula diterangkan dalam kitab para nabi. Justru diterangkannya di dalam Lukas 6 nomor 31. Memang Lukas itu kitab nabi. Lalu kemudian di dalam Markus 1 nomor 2, di situ juga diterangkan tertulisnya di dalam kitab Nabi Yesaya. Padahal faktanya bukan di Yesaya tertulis, tetapi tertulisnya di kitab Maleaki 3 nomor 1. Lalu kemudian Galatia 3 nomor 11, di situ diterangkan tentang sesuatu yang berasal dari hukum Taurat. Tetapi setelah dicari di hukum Taurat itu tidak tertulis di Galatia, tidak tertulis Galatia 3 nomor 11 ini yang dibahas itu tidak tertulis di hukum Taurat, tapi tertulisnya di Habakuk 2 nomor 4. Jadi penulis Galatia, penulis Markus, penulis Matius
Itu error pemberitaannya gitu loh. Maka ini yang mau dipercaya. Lalu kemudian muncul siapa tadi yang putri ini PowerPoint. Kenapa Al-Quran itu selalu mengambil? Saya katakan waktu itu, ya, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celaka yang besar terhadap mereka orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, lalu kemudian Allah menerangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 101. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqan lima ma'ahum, ya, nabatha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Torah melemparkan kitab Allah di belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Ini apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, ya, adalah sesuatu yang sangat jelas bahwasanya orang-orang Yahudi sudah didatangkan kepada mereka pemberitaan tentang datangnya sosok Nabi, di mana ada kitab yang akan datang yang menyempurnakan segala apa yang mereka canangkan, yang mereka lakukan, yang mereka tinggalkan dan yang mereka canangkan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfun minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami, utusan kami, menjelaskan kepadamu banyak isi dari Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ini sudah final ini. Al-Quran sudah final menerangkan itu. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira. Wahai ahli kitab, sungguhnya telah datang kepadamu rasul utusan kami, menjelaskan kepadamu banyak dari Alkitab yang kamu sembunyikan. Mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Itu Allah terangkan, ya. Dan banyak pula yang kemudian dibiarkan. Jadi ahli kitab itu sudah diinformasikan terlebih dahulu akan datang seorang nabi. Tapi kemudian setelah datang, mereka kemudian menyembunyikan, menolak kebenaran yang ada. Tapi Rasulullah diterangkan oleh Allah, kedatangannya itu untuk apa? Menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitabmu yang kamu sembunyikan itu. Nah, itulah Al-Quran. Jadi ketika kemudian si putri PowerPoint itu mengatakan, kenapa Al-Quranmu itu suka menjelaskan agama-agama bidat yang dibidatkan oleh Kristen? Kenapa? Ya, karena Al-Quran itu datang untuk kemudian menjelaskan apa yang kau bidatkan itu, apa yang kau sembunyikan. Sebenarnya yang kau bidatkan itu adalah yang benar. Makanya kitab Filipus kalian tolak, kalian sembunyikan. Barnabas kalian sembunyikan. Apalagi Thomas dan seterusnya kalian sembunyikan. Kenapa? Karena itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Sekiranya kalian tidak membidatkan sekte lain daripada kalian, seperti Arius misalnya, yang mendudukkan Yesus hanya sebagai utusan Tuhan, yang mendudukkan Yesus itu sebagai nabi, kalian tolak, kalian sesat-sesatkan. Justru itulah yang diungkap oleh Al-Quran. Yang kalian sembunyikan itulah yang Al-Quran terangkan kemudian. Lantas kemudian kalian mengatakan, loh kok Al-Quran sama seperti yang bidat? Yang sebenarnya bidat itulah yang kalian lakukan, yang kalian sembunyikanlah itu yang benar. Yang mengatakan Rasulullah Isa itu adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya sahabat-sahabat sekalian, bagaimana Al-Quran itu kemudian menerangkan lebih valid tentang keadaan nabi-nabi terdahulu yang diperlakukan oleh umatnya.
Nah, kembali kepada tema yang tadi sahabat. Sebenarnya harusnya mereka itu malu gitu loh. Ketika saya membacakan Yehezkiel 5, ya, harusnya mereka itu malu. Mereka memuji kemudian ahli kitab, tetapi Allah menerangkan, menorehkan dengan begitu sempurna. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem. Kalau berbicara mengenai Yerusalem berarti ahli kitab. Berbicara mengenai Yerusalem berarti Bani Israel. Ini tidak bisa diragukan. Inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan Yerusalem, dan sekelilingnya ada negeri-negeri dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Dia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku. Apakah itu betul? Ya, betul. Apa yang diperintahkan Musa mereka bantah, apa yang diperintahkan Daud mereka bantah, apa yang diperintahkan oleh Yesus mereka bantah. Sementara yang hadir tadi itu, Bang Jack itu, dia pintar memutarbalikkan fakta, dia pintar. Kata dia, pada saat Matius 23 nomor 15 menjelaskan itu, Paulus itu belum kemana-mana, Paulus itu belum melakukan apa-apa, tuyul. Bahkan Paulus mengaku dia terpilih dari sejak rahim ibunya. Jadi nggak ada cerita itu, ya, nenekmu kiper. Itu Tuhan sudah mengatakan, peraturanku, mereka meninggalkan peraturanku, lebih jahat dari bangsa-bangsa yang terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang sekitarnya. Jadi Yerusalem itu lebih jahat daripada jahiliyah. Gitu loh. Lebih jahat orang Yahudi itu, dalam arti kata data Yehezkiel 5 ini, daripada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Ini kata daripada firman Tuhan yang mereka imani sebagai firman Tuhan dalam Yehezkiel. Sudah begitu teman-teman, golongan Yahudi Yerusalem yang dianggap sebagai pembangkang, yang Tuhan sendiri di dalam kitabnya mereka mengatakan mereka melanggar peraturanku, mereka meninggalkan dan tidak lagi menyelaraskan ketetapan-ketetapanku, ya, aturanku mereka tinggalkan, mereka gantikan dengan aturan dewa-dewa mereka. Lalu kemudian dikatakan itu, dikatakan oleh kitab Yehezkiel di sana, ya, bahwa mereka semuanya, aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka semuanya, sehingga hatiku yang panas tenang kembali dan aku merasa puas. Jadi Tuhan itu marah besar terhadap mereka, marah semarah-marahnya Tuhan itu terhadap Bani Israel. Tapi kemudian muncul sebuah kelompok yang mengatasnamakan mereka lahir dari rahim golongan yang dimurkai oleh Allah, dengan PD-nya lagi. Makanya ketika ditabrakkan dengan pengajaran Yesus, mereka nangis. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes. Nanti teman-teman akan mengatakan, loh, katanya Bang Suma Yohanes itu bukan firman Tuhan, tapi kok dibawa-bawa? Yang mana sih yang benar, Bang? Katanya Yohanes bukan firman Tuhan, tapi kenapa Yohanes Anda jadikan sebagai acuan? Saya katakan kepada saudara, buka Yohanes 21 nomor 24 dan nomor 25. Apa yang diterangkan di sana oleh penulis kitab Yohanes? Dialah murid. Nah, maksudnya dialah murid. Ada murid bernama Yohanes yang datang kepada penulis kitab Yohanes. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini. Jadi murid bernama Yohanes memberikan kesaksian tentang semua ini, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi penulis kitab Yohanes mengatakan kesaksian murid Yesus bernama Yohanes itu benar. Oke? Benar ya? Dari data ini ya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kesaksiannya itu benar. Artinya yang menulis kitab Yohanes ini bukan Yohanes anak Zebedeus, bukan Yohanes murid Yesus. Sehingga ketika ada data di dalam kitab Yohanes itu yang membicarakan tentang Yesus, kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan jangan kamu tolak dan jangan kamu terima. Artinya jadikan sebagai pelajaran. Jangan kau terima dan jangan kamu tolak. Jangan kau terima sebagai firman Tuhan, jangan kau terima sebagai sabda Yesus, tapi jangan juga kamu tolak itu sebagai
sesuatu yang murni tidak ada kaitannya dengan cerita-cerita yang terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam. Yohanes 8 nomor 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan yang ku dengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Jadi Yesus ini yang harus menjadi sandaran untuk didengar. Itu satu. Yesus menerima firman dan menyampaikan, dan firman yang disampaikan Yesus itu yang harus kita dengarkan, yang harus Bani Israel dengarkan. Itu yang pertama. Kedua, di dalam Yohanes 8 nomor 40, tetapi yang kamu kerjakan itu adalah berusaha membunuh aku. Aku ini, kata Yesus, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Jadi aku ini adalah orang yang berkata-kata benar kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Jadi Yesus yang mau dibunuh itu mengaku dengan jujurnya di tengah-tengah Bani Israel, aku yang kau ingin bunuh ini adalah orang yang berkata kebenaran, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Berarti Yesus ini adalah Nabi Rasul yang mendengarkan firman Allah, dan firman Allah itulah yang Yesus sebut sebagai kebenaran. Kebenaran yang kudengar dari Allah. Berarti yang mendengarkan firman Allah siapa? Yesus. Berarti Yesus yang harus menjadi sandaran penyampaian. Yes. Bukan Paulus, tapi Yesus. Dua ya. Yang pertama tadi Yohanes 8 nomor 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu kukatakan kepada dunia. Yesus mendengar dan menerima firman dari Allah. Kedua, Yohanes 8 nomor 40, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Berarti Yesus mendengarkan firman dari Allah. Kemudian yang ketiga, Yohanes 14 nomor 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menerima perkataanku, dan perkataan yang kamu dengar itu daripadaku, bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. 3. Tolong didengarkan baik-baik ya. Tolong dengarkan baik-baik. Jadi semua poin-poin yang Yesus jelaskan di dalam catatan saksi yang bersaksi kepada penulis kitab Yohanes ini, itu Yesus menekankan bahwa Dia mendengarkan firman, Dia menerima firman dari Tuhannya, kemudian Dia juga menyampaikan firman kepada murid-muridnya. Yohanes 17 nomor 8. Ini yang keempat. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Artinya Yesus sebelum terangkat ke langit, Dia sudah menyampaikan segala firman yang Yesus terima dari Allah, dan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya telah menerimanya. Jadi tulisan-tulisan, catatan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan yang datang dan dituliskan setelah Yesus terangkat, itu bukan lagi murni dari firman yang Yesus terima dari Allah, yang Yesus sampaikan kepada muridnya, dan muridnya terima. Kenapa? Karena catatan-catatan kitab kanonik dan surah-surah Paulus itu dihasilkan bukan langsung dari mulut Yesus. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, Yohanes 8 nomor 14. Jawab Yesus kepada mereka, kata Yesus, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Apa maksudnya ini? Yesus bersaksi tentang dirinya dan kesaksiannya itu benar. Jadi kalau ada orang yang mengingkari, ada orang yang masih menerima firman di luar daripada perkataan-perkataan murid Yesus yang asli, di luar dari perkataan Yesus, itu sama halnya dia tidak percaya kepada kesaksian Yesus. Kenapa? Masih percaya kepada tulisan-tulisan orang lain, masih percaya kepada kesaksian Paulus, masih percaya kepada kesaksian yang lain, pada Lukas, Markus, dan seterusnya. Berarti mereka dengan sendirinya membatalkan kesaksian Yesus, dengan kata lain mereka tidak percaya kepada Yesus. Terakhir, Yohanes 12 nomor 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Seorang Yesus aja, Bung, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, padahal Dia adalah Nabi, Dia adalah Rasul.
Bahkan di dalam iman mereka dia adalah anak Tuhan, dia adalah Tuhan itu sendiri. Tapi sebagai anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri, dia tidak berkata-kata dari diri sendiri, tetapi ada otoritas tertinggi yang berkuasa untuk menyampaikan perkataan, di mana perkataan itu wajib hukumnya Yesus sampaikan dan perkatakan kepada murid-muridnya Bani Israel. Jelas bukan? Jelas kan? Yesus itu menerima firman, Yesus itu menyampaikan firman, murid-murid Yesus itu menerima firman. Dan Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang Yesus terima dan apa yang Yesus diperintahkan untuk disampaikan. Begitu saudara-saudara. Ya. Saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga sahabat-sahabat sekalian tercerahkan dengan. Tapi ngomong-ngomong, Kaisar benar-benar tidak live lagi. Masya Allah, astagfirullahaladzim, bikin malu. Harusnya setelah dia pikir-pikir, Bang Suma ini udah off ini Bang Suma. Kita livekan lagi, pura-pura. Oh maaf ya teman-teman, itu tadi adalah gangguan sinyal gitu. Tiba-tiba ada pesawat nabrak tower di atas rumah kan gitu. Ternyata betul-betul mati ya. Benar-benar tidak di livekan lagi, Masya Allah. Oke teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi atas atensinya ya, atas perhatiannya dan kebersamaannya pada malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf, pada siang hari saya tidak bisa menemani antum semua karena saya ada kegiatan. Tapi insya Allah malam kita akan jumpa sama seperti sekarang. Dan mudah-mudahan habis ini kita masih bisa live ya. Kalau ada yang membutuhkan untuk dijelaskan atau ada yang kejang-kejang di komal-komal yang ada di TikTok, kita akan kembali mengudara. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.